Halo semuanya, mungkin coklat yang paling diinginkan untuk anak-anak yang bisa dibeli di supermarket adalah Kinder Surprise. Meskipun saya tidak berpikir orang dewasa pun akan menolaknya. Jadi mari kita cetak telur yang lebih baik. Ini pada dasarnya telur yang terbuat dari coklat. Atau lebih tepatnya 2 jenis coklat susu dan coklat putih. Dan di dalamnya ada kapsul kuning ini yang ketika dibuka akan dibuka menemukan mainannya. Mungkin hanya saja Kinder Surprise raksasa ini hingga jadi sempurna, seperti yang ada di pabrik. Dan saya akhirnya datang seperti ini. Dapatkan like dan lebih terdahulu, maka kita akan memulai. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana coklat ini dibuat? Ada seluruh perkebunan di mana buah kakao ditanam, dan kita beli 4 buah matang ini, mereka sangat besar dan berat. Pecah menjadi 2, dan lihat biji putih di dalamnya. Ini adalah biji kakao yang matang. Namun untuk diubah menjadi coklat, mereka harus melalui proses yang panjang. Kami masukkan ke dalam tong kayunya. Dan tutupi dengan aluminium ini. Kacang ini akan tinggal di tong ini selama 7 hari dan akan difermentasi. Ya, saatnya untuk mengeluarkan mereka. Wah, ini bagus banget. Biji kakao telah berfermentasi dengan benar, dan mereka berbau harum. Sekarang kami ambil pengering seperti ini. Dan kita taruh semua bijinya di atasnya. Atur ke dalam 40 derajat. Ini akan buat mereka tetap kering selama 7 hari. Seminggu telah berlalu dan biji kakao benar kering. Tapi untuk membuat raksasa permen ramah, ini tidak cukup. Jadi saya beli banyak biji kakao kering lagi. Mereka tidak seperti milik kita ini. Jadi kita pergi keluar dan tuangkan 2 kantong kacang ini. Lalu ke dalam 2 kualinya ini. Dan kita potong kayunya. Nyalakan kompor, lalu taruh beberapa kertas kusut dalamnya. Dan beberapa kayu bakar kecil ini, lalu buat apinya. Setelah dinyalakan, mulailah aduk biji kakaonya. Dengan begitu, panggangnya lebih merata. Setelah sekitar 10 menit memanggang, mereka mulai berbau yang akan enak. Jadi 5 menit lagi dan Anda bisa periksanya. Saat dipanggang, biji kakao harus mudah terkelupas. Angkat mereka dari api ini. Tahap pemanggangan selesai. Sekarang ambil mangkuk lain, lepaskan cangkang dari setiap biji kakaonya, lalu dipecahkan kernel, dan taruh di mangkuk keduanya. Ya, kami punya gumpalan kakao ini. Ini mungkin bahan baku utama untuk membuat coklat susunya. Kami juga membeli kotak seperti ini. Saat kami buka, kita lihat banyak kakao butter dalamnya. Ini terlihat dan terasa seperti sabun cuci. Untuk dilelehkan dengan mudah, kami potong dengan pisaunya. Inilah proses sangat lengket. Wah, setelah 2 jam, kami memiliki baskom yang penuh dengan kakao yang dihancurkan secara halus. Untuk membuat coklat dengan benar, kita butuh mesin yang sangat lengser. Pada dasarnya, ini adalah penggilingan listrik, dengan batu gilingan seperti ini dalamnya. Kami campur gumpalan kakao, susu bubuk, gula, dan mentega kakao. Ambil 1 bubuk kilo kakao, dan tuangkan ke dalam melagernya. Secangkir penuh susu bubuk, secangkir gula, dan mulai. Semua bahan dicampur dan bertahap digiling menjadi bubuk yang lebih halus. Kita tambahkan mentega kakaonya. Secara bertahap akan memanas dari gesekan dan massa menjadi lebih cair. Sekarang hanya butuh waktu. Biji-bijian akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Sementara itu, mari kita nyalakan mesin lain yang disebut Mermaid. Ini akan memanaskan coklat agar tetap cair. Isi dengan air tanda maksimum. Setelah kedua, dan nyalakan. Ini 2 jam, coklat menjadi lebih gemuk. Untuk membuat rasa seperti biasa, kami tambahkan ekstrak vanila. Juga bubuk yang disebut lecithin kedelai, digunakan dalam pembuatan coklat. Anda harus menambahkan sedikit saja,
Ini sama sekali tidak berbahaya dan hanya diperlukan untuk membuat coklat lebih cair. Coklat menghabiskan 3 jam di melangir ini, lalu kita matikan dan tuang ke dalam piring gastronom ini. Batch pertama coklat susu sudah siap. Masukkan nampan gastronom ke dalam marmite agar coklat tidak mengeras. Lalu kita muat batch berikutnya. Kali ini kita tambah gumpalan kakao secara bertahap agar blender menggiling massa kakao lebih cepat. Kemudian kita tuangkan mentega kakao secara bertahap. Saat campurannya cair, tuangkan gula, susu bubuk, dan bahan tambahan lainnya. Tunggu 2,5 jam, dan kemudian tuangkan coklat ke dalam wadah ini. Dan untuk ketiga kalinya, kita tambahkan lebih banyak susu bubuk. Dan 4 jam pengadukan. Anda dapat seperti coklat susu mengkilap yang sempurna. Kita tuangkan juga. Kami butuh 2 hari untuk ngisi mangkuk gastro ini sampai penuh. Aduk semua batch ini secara bersama-sama. Selesai. Langkah selanjutnya adalah tempernya ini. Anda mungkin bertanya mengapa perlu? Saya akan menunjukkan contoh yang berdua batang. Yang satu kami tuangkan hanya coklat leleh, dan yang lainnya ditempa. Setelah mengeras, kita keluarkan. Dan yang baru saja meleleh akan sangat cepat, tepat di tangan kanan. Ini burap dan sangat lembut. Coklat tempered ini sisi lain mengkilap. Ini memiliki kristal mentega kakao yang digabungkan menjadi kristal sisi yang kuat. Ini sebabnya, ketika Anda memecahkan, ada kegentingan. Untuk kemudian melenyapkan coklat dalam jumlah besar, tingkatkan kepanasannya. Aduk terus, dan panaskan coklat hingga sampai 45 derajat. Lalu keluarkan wadahnya. Kami pergi keluar, turun di piring dingin ini. Mengaduk terus, dan benar-benar membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Agar coklat mendingin sampai tepat 45 derajat, ini dia, kembalikan coklat ke api. Lalu kita panaskan hingga 31 derajat, dan kita timpulkan pampernya. Kami akan menuang coklat ke dalam bagian telur besar ini. Kita memesan cetakan ini 6 bulan yang lalu dari sebuah pabrik di Amerika, dan mereka baru saja tiba. Cetakan ini berharga 20.000 hryvnia atau 54.000 rubel. Jadi, buka alkoholnya. Tungkat ke dalam cetakan, dan gosok dengan serbet ini. Dengan cara ini akan benar-benar bersih, dan coklat akan bersinar. Di sana kita pergi. Sekarang masukkan cetakan ini ke dalam freezer selama 1 jam. Sekarang setelah cetakan menjadi es, ambil coklatnya, tuangkan ke dalam cetakan, dan sebarkan di atas cetakannya. Coklat langsung diisi set ini. Ini harus diisi sering mungkin agar dinding memiliki ketebalan yang sama di mana-mana. Tuang kembali coklat berlebihnya. Lalu masukkan kembali ke dalam freezernya. Baiklah, mari kita isi cetakannya lagi. Dan pendekatan ketiganya, cetakan sudah sangat berat. Dan jika kita melintirnya dengan tangan Anda, kita akan tuangkan coklat ini sepanjang dinding dan sebarkan dengan spatula. Dengan cara ini kita habiskan semua coklat susunya. Tapi ada juga coklat putih di Kinder. Mari kita membuatnya. Kita butuh cocoa butternya, susu bubuk, gula, dan lisin kedelai. Dan tentu saja melangirnya. Isi gelas ukur penuh dengan mentega kakaonya.
Nyalakan blender dan tuangkan secara bertahap. Tambahkan sepertiga sendok teh kedelai ini. Kami ambil 700 gram gula pasir dan tuangkan secara bertahap. Dan segelas penuh susu bubuknya. Sekarang kita hanya butuh waktunya. Susu bubuk dan butiran gula akan menyusut dan mengganggu menteganya. Dan konsistensinya akan tepat dicapai selama 2 jam. Tuang coklat putih buatan kami ke dalam mermet ini. Kami akan masak coklat putih selama 15 jam. Kami akan juga redam ini. Dan kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Kita ratakan dengan spatulanya. Lalu tuangkan coklat putih dalam waktu yang sangat lama. Pada saat Anda menyebarkan dalam satu cetakan, yang lainnya punya waktu untuk mengeras. Bagian telur coklat sudah siap. Mari kita jadikan bagian tak terpisahkan dari Kinder Surprise, yang itu kapsul kuningnya. Untuk tujuan ini, kita membeli tong plastik 20 liter. Kami lepas pengencangnya untuk pegangan dan melepaskan. Nah, rasa ini berbentuk seperti kapsul, tapi tidak ada dalam warnanya. Jadi kami membuka tutupnya dan membawanya ke tempat yang aman untuk dilukis. Kami kocok kaleng catnya dan tutupi laras dengan warna kuning ini. Kami lukis sepenuhnya dalam 3 pendekatan. Ternyata kapsul kuning besar seperti ini. Sepertinya asli menurut saya. Hadiah macam apa yang akan dimasukkan ke dalam? Saya telah memikirkan semuanya sebelumnya dan pesan sebuah speaker Bluetooth keren ini seperti alike. Kami cetak dan simpan dalam kapsulnya. Dan ada kabel manual juga. Ini dia, kita bisa tutup. Tempatkan sepresi ini ke dalam satu bagian lebih ramah. Dan keluarkan yang lain dari cetakan ini. Ya, sempurna. Pertama, kita lelehkan ujung coklat dengan kompor. Dan coba letakkan seluruh separuh telurnya di atasnya. Tapi mereka nggak cocok bersama dan ada celah yang sangat besar. Jadi kita ambil babak kedua. Kita potong semua tepi yang tidak rata dengan pisau. Lalu kita pasang lagi. Ternyata kurang lebih sama. Dan untuk merekatkan bagian ini, kita tutup bagian sambungan dan coklat putih. Dan sekarang kita sudah siap. Tapi apa Kinder dan bungkusnya berwarna-warni? Untuk buat, kita kembali mengambil formulir dan letakkan kertas timah di atasnya. Tempelkan setiap lapisan dengan pita perekat 2 sisi. Maka kita butuhkan cat akrilik, roll, kuas, dan pensil. Pertama, Anda harus buat latar belakang merah dan putih. Dan kemudian kita tempatkan huruf berwarna di atasnya. Saya pikir ini sangat cantik. Jadi kita letakkan ke bagian bawah. Dengan hati-hati kita masukkan Kinder kita. Dan bersama-sama dengan foil, angkat kembali. Tempatkan paruh kedua paket di atas. Hubungkan kedua belah ini. Dan kencangkan dengan stapler. Gunakan gunting untuk potong kertas timah. Dan tekuk ujungnya dengan hati-hati. Lalu kita cat semua celahnya.
Dan sekarang Kinder Surprise raksasa benar-benar siap. Ternyata seindah ini. Kali ini kita ulangi hampir 1 lawan 1. Dengan pertimbangan cetakan, mesin pembuat coklat, dan produk, kita habiskan biaya 50.000 griffin. Ini adalah 136.000 rubel, dan butuh waktu 5 hari untuk dibuat. Jawab saya pertanyaan, siapa yang akan sangat senang dan gembira ketika mereka melihat Kinder yang besar ini? Anak-anak tentu saja. Jadi kita samarkan dengan kainnya, Mas. Masukkan ke dalam mobil, dan bawakan ke panti asuhan ibu dan anak. Anak-anak sangat bersemangat dan membuka kejutan dengan baik lebih ini. Halo semuanya, dalam video dengan permen Bounty besar, saya bertanya permen mana yang kalian ingin saya buat. Kebanyakan memilih Twix. Baiklah, mari kita buat Twix yang paling besar yang pernah ada. Pertama, mari lihat apa yang ada di dalamnya. Kami membukanya, lalu dipotong, dan lihat lalu karamel dan coklat susu di bagian luar. Sekarang mari kita pergi ke toko. Hal pertama yang kita butuhkan adalah susu kental. Maksudku, itu banyak sekali susu kental. Kami membutuhkan 215 toples. Kami juga mengambil banyak gula bubuk. Ada 6 kotak. Kami membutuhkan 55 kg tepung terigu, 3 kotak margarin, 12 botol telur, masing-masing berisi 20 telur. Coklat susunya tentunya. Ini semua dengan 2 troli yang posisi penuh, kami menuju kasir. Pembelian kami adalah $574. Ini uang yang sangat banyak. Tapi kami membuat Twix yang besar. Pertama, mari kita membuka biskuit Twix ini. Kami mengambil 16 bungkus margarin dan panci besar. Margarin tuang ke dalam loyang. Kami isi ke atasnya. Kita tinggal meletakkannya di atas kompor dan tunggu semua margarin meleleh. Untuk mulai banyak adonan, kami ambil baskom besar ini. Kami membutuhkan 30 gram tepung terigu. Gunakan gunting untuk membuka paket. Dan tuangkan semua tepung. Angkat margarin sudah dilelehkan dari kompor, lalu tuang. Ambil kotak gula bubuk ini, dibuka, dan 1,5 kotak gula bubuk dalam mangkuk. Yang tersisa untuk ditambahkan adalah 120 butir telur, atau hanya 6 botol telur. Untuk mencampur semuanya dengan baik, kami akan menggunakan mixer besar seperti ini. Adonannya sangat kental, dan tangan saya telah memegang mixer. Tapi bagaimanapun semuanya telah siap. Tongkat Twix kami membuatnya dalam cetakan besi ini. Tuang sedikit mentega ke dalamnya terlebih dahulu. Sebarkan dengan baik di dinding ini. Dan tutupi dengan perkamen. Di sini, kami menurunkan cetakan ke lantai, dan dengan tangan Anda, kami meletakkan adonan. Lalu ratakan semuanya.
Kami sudah mengisi semua cetakan. Sekarang kita harus mengulangi hal yang sama dengan yang kedua. Selesai. Masukkan cetakan dengan adonan ke dalam oven besar. Lalu ditutup. Dan nyalakan ovennya. Kuki kami akan dimasak sepanjang malam pada suhu 150 derajat. Kami tukar cetakan semalaman, karena sisi kompor memasak semuanya lebih cepat. Seperti yang terlihat bagi kami di pagi hari, kami meletakkan selembar kayu bantis di atasnya dan membalikannya. Tapi kemudian hal terburuk terjadi. Ternyata sepanjang malam kue kami tidak dipanggang sama sekali. Kami tentu saja kesal. Dan kita selesaikan semuanya. Kue dipanggang sepanjang hari. Tentu saja, setelah waktu masak yang lama, toppingnya gosong. Tapi tidak apa-apa, dengan menggunakan pisau, lepaskan lapisan yang terbakar. Ini dia, biskuit dikupas. Bagian terbuka di atas akan menjadi bagian bawah tiks. Kami mengambil sebagian kecil dari coklat yang kami beli. Kami letakkan 2 mangkuk, dan hanya menghancurkan coklat di atas meja. Lalu buka, dan kubus sudah dituangkan ke dalam mangkuk. Kami terus seperti ini sampai mereka terisi penuh. Kami masukkan semuanya ke dalam uapnya. Ketika coklat mulai meleleh dan volumenya berkurang, kami menyadari bahwa ini tidak cukup. Ambil sebatang coklat lagi, dan isi mangkok lebih besar ke dalamnya. Dan letakkan ke dalam pemandian uap juga. Bawa cetakan ke studio ini. Batch pertama coklat sudah meleleh. Tuang kedua mangkuk kedua di atas kue. Sebarkan coklatnya ini. Tuang semangkuk besar coklat ke dalam cetakan kedua. Dan taburkan juga. Setelah sekian lama, akhirnya coklatnya jadi. Tempatkan selembar kayu lapis di atasnya, dan balikan cuki untuk Twix. Lepas perkamennya. Biskuit ini ternyata luar biasa sekali. Dengan menggunakan dempul, ayah mendempul sudut-sudut bagian dalam cetakan, agar lebih membulat. Setelah itu kami menutupi semuanya dengan perkamen. Kami membawanya ke studio dan langkah selanjutnya dimulai karamel untuk Twix. Anda membutuhkan gula bubuk untuk karamel, dan susu kental dalam jumlah yang banyak. Kami membuka paketnya. Kita ambil 5. Dan dibuka. Kami akan memasak dalam 2 panci sekaligus. Kami membuka 10 kaleng. Tuang susu kental manis ke dalam panci. Kami menambahkan sesendok gula bubuk. Dan masak semuanya dengan api, sampai Anda mendapatkan karamel coklat ini. Kami meletakkan ke dalam cetakan. Dan dengan sebanyak ini sangat terlihat luar biasa. Kami seduh karamel dan susu kentalnya habis dengan sangat lambat. Atau kami merebus karamel selama 9 jam. Cetakannya sekitar sepertiga penuh karamel ini, itu sudah cukup.
Karamel berada di freezer sepanjang malam. Kami mengeluarkannya, keluarkan dari cetakan, dan letakkan di atas kue. Kami hapus semua perkamen yang menempel dari karamel. Sekarang kita ambil semua coklat yang kita beli. Dan kita bahkan menemukan beberapa coklat hitam. Kami meletakkan panci besar di atas meja, dan kami pecahkan semua coklat ke dalamnya. Selesai. Sekarang kami ambil 3 mangkuk kecil, dan isi dengan kubus coklat ini. Masukkan mereka ke dalam pemanas uap, lalu lelehkan coklatnya cair dan cair. Tuangkan di atas bar ini. Oleskan semuanya dengan spatula dan membuat lapisan coklat merata. Tuang semua coklatnya. Lalu isi mangkuk dengan coklat lagi. Lelehkan, dan coba rapikan yang kurang dengan diolesi lagi. Untuk tuangan terakhir, kami menambahkan mentega. Lalu aduk rata. Ini akan membuat coklat menyebar dengan sangat baik, mengkilap. Lalu tuangkan juga. Dan ratakan dengan spatula. Dan menggunakan sendok untuk membuat alur khusus di bagian atas. Kami juga menemukan tongkat Twix kedua. Lalu membuat alurnya. Saat coklat sudah matang, batang Twix raksasa kami sudah siap. Beratnya 220 kg. Butuh waktu 5 hari untuk membuatnya. Dan ini memiliki 1.078.000 kalori. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Mari kita akhirnya memotongnya. Ya, coklatnya tidak banyak, tapi sepertinya Twix. Mari kita gigit. Lalu kita gigit. Ini sangat enak. Ini benar-benar seperti Twix. Dan jika Anda ingin kami membuat permen besar lainnya, klik tombol like. Kami membutuhkan 350.000 like. Pilih di komentar yang akan kami buat selanjutnya, Skittles, Lion Bear, atau Nuts. Tapi ini tidak semua. Saya bertarung dalam pertempuran memasak melawan ayah saya. Kami membuat kaki burung unta besar. Ikuti link di deskripsi untuk melihat siapa yang menang. Selamat tinggal semuanya.